Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada para pemirsa kesehatan, keberkahan dalam umur, kesehatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang guru kita ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah pemirsa, Ustadz guru kita sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Ustadz ya? Iya. Barakallahu fiikum. Jumpa sama antum, sama teman-teman yang lain sering jumpa. Sama Anda maksudnya Ustadz. Masyaallah. Jazakumullah Ustadz, barakallahu fiikum Ustadz sudah hadir bersama kami di studio Ustadz. Barakallahu Karena fiik. biasanya kan di Banyuwangi juga Ustadz ya. Ya, Paruan di sini dan di Banyuwangi. Barakallahu fiikum Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik, dan tentunya selalu kita doakan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, agar semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan mereka kesehatan, keberkahan ilmu, agar terus memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, kami juga informasikan live interaktif kita yang pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya tentunya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan bisa kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz dengan tema yang sangat menarik pada kali ini, yaitu Hidup Indah dengan Sunnah. Dan tentunya sebelum kita mengangkat atau menjawab penelpon yang bergabung dan membacakan pertanyaan, kita minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustadz. Baik. Barakallahu. Baik. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Mereka bertugas untuk berkeliling, yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Mereka melakukan ibadah dengan berjalan-jalan, mencari hamba-hamba Allah yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu ibadallah yadhkurun, apabila mereka mendapatkan hamba-hamba Allah yang sedang berzikir, tanadaw, mereka akan saling memanggil, mengundang, halummu ila hajatikum, kemarilah, di sini ada yang sedang kalian cari. Maka mereka pun berkumpul untuk memberikan naungan kepada mereka. Fayhuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Mereka akan mengepakkan sayapnya sebagaimana dalam hadis yang lain. Mereka akan mengepakkan sayap mereka, memberikan naungan kepada orang-orang yang sedang belajar tersebut. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada mereka, para malaikat, sedangkan Allah lebih tahu dari mereka. Akan tetapi ini menunjukkan sebuah pelajaran penting yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang mereka, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, amma yaqulu ibadi, apa yang sedang disebutkan, diucapkan dan dibahas oleh para hambaku. Maka mereka mengatakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih mensucikan engkau, dan mereka juga bertakbir mengagungkan engkau, juga mereka memuji engkau. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya, hal ra'auni,
apakah mereka pernah melihat aku? Maka malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabb, ma ra'auk. Mereka tidak pernah sama sekali melihat engkau ya Rabb. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, kaifa law ra'auni? Bagaimana seandainya hambaku yang menyebutku, yang bertasbih, mensucikan aku, mengagungkan aku, melihat aku, bagaimana yang akan mereka kerjakan? Maka malaikat mengatakan, wallahi law ra'auka kanu ashadda laka ta'ziman wa aktsara laka tasbihan. Seandainya mereka pernah melihat engkau sekali saja ya Rabb, maka mereka akan semakin tinggi ibadahnya, mereka akan semakin semangat dalam mengagungkan engkau, dan mereka akan lebih banyak mensucikan engkau. Kemudian Allah bertanya kembali kepada malaikat, wa madza yas'alun? Mereka meminta apa? Maka malaikat mengatakan, yas'alunakal jannah. Mereka meminta engkau surga ya Allah. Maka Allah kembali bertanya, hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat surga? Maka kembali malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Demi engkau ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Maka Allah kembali bertanya, kaifa law ra'auha? Bagaimana seandainya hamba-hambaku pernah melihat surga? Maka malaikat mengatakan, law ra'auha kanu ashadda laha raghbatan wa kanu ashadda laha talaban wa hirsan. Kalau seandainya hamba-hambamu pernah melihat surga, maka niscaya mereka akan lebih semangat untuk memintanya, dan mereka akan bersemangat kembali untuk mendapatkannya. Kemudian Allah bertanya, famimma yata'awwadzun? Hamba-hambaku meminta ampun kepadaku dari apa? Maka malaikat mengatakan, minan nar. Mereka minta perlindungan kepada engkau dari api neraka. Fahal ra'auha? Apakah mereka pernah melihatnya? Kata Allah Azza wa Jal. Maka malaikat mengatakan, la wallahi ma ra'auha. Demi Allah, demi engkau ya Rabb, mereka tidak pernah melihat neraka. Maka kaifa law ra'auha? Allah berkata kembali kepada malaikat, bagaimana seandainya mereka melihat? Maka kata malaikat, wallahi law ra'auha kanu ashadda minha nafran wa kanu ashadda laha makhafatan atau ashadda minha makhafatan. Kalau seandainya mereka pernah melihat, maka mereka akan semakin lari dari neraka, dan mereka akan semakin takut. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah ampuni mereka. Faqala malakun minal malaikah. Satu dari sebagian malaikat mengatakan, ya Rabb, inna fihim abdaka fulan laisa fihim. Sungguhnya di tengah mereka ada seseorang yang sebenarnya dia tidak bersama mereka dalam zikir. Dalam riwayat Muslim dikatakan, inna fihi abdun fulanun khata. Di sana ada satu orang yang dia banyak dosanya. Innama ja'a lihaja. Dalam Sahih Bukhari dikatakan dia datang hanya ada keperluan saja. Dalam riwayat Muslim dikatakan innama marra fajalas. Dia cuma lewat kemudian dia duduk. Apakah mereka juga dapat, atau orang itu juga dapat pengampunanmu padahal dia datang tidak sengaja, iseng saja dia, atau karena ada kebutuhan? Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis itu disebutkan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang zikir kepada Allah, yang mengingat, mempelajari agama ini, mengingatkan surga atau mengingat neraka, adalah satu komunitas yang tidak rugi jika dijadikan kawan. Dan ini menunjukkan beberapa pelajaran. Di antara pelajaran pentingnya adalah ketika seseorang mengetahui dan mengenal Allah, mempelajari dan bisa meyakini dengan ilmu tentang adanya surga dan neraka, maka seseorang akan semakin hebat ibadahnya. Dan pelajaran penting pula bahwa ibadah itu dibangun di atas ilmu, bukan di atas semangat saja. Sebagaimana kita tahu bahwa sebaliknya, kemaksiatan akan semakin besar pada saat seseorang tidak tahu tentang agama. Kita pernah menyebutkan tentang pernyataan seorang ulama, ma'usiyallahu bisyai'in ashadda minal jahl. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diperlakukan dengan maksiat yang lebih buruk daripada bodoh, tidak tahu tentang agama. Maka orang yang paling berbahagia ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia akan menyambut Ramadan, ketika dia betul-betul ingin berbahagia dalam agama, dalam urusan apapun, maka yang paling tepat ukuran maupun standarnya adalah orang yang berilmu. Beribadah dengan ilmu, bahagia dengan ilmu, sedih pun dengan ilmu. Dan pelajaran pentingnya adalah komunitas penting sekali. Ketika orang yang salah pun
mendapat ampunan dari Allah. Maka dalam beribadah dan kita bisa mendapatkan komunitas orang-orang ahli ibadah, kita akan terbantu. Kita akan mudah merasa ringan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita sendirian, kita terasing. Kita merasa berat sekali untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan tentang kisah orang yang ingin bertaubat. Dia datangi seorang alim kemudian minta saran bagaimana agar saya bisa diterima taubat saya. Maka orang alim tadi mengatakan dalam Sahih Bukhari, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa inna ardaka ardu su'." Engkau pergi ke tempat itu. Di sana banyak orang-orang beribadah kepada Allah. Maka engkau beribadah kepada Allah bersama mereka. Jangan kembali ke kampungmu karena kampungmu adalah kampung yang jelek. Para ulama mengatakan bukan kampungnya, bukan tanahnya, bukan zamannya, atau juga bukan nasibnya, akan tetapi orang-orangnya. Karena Allah tentukan semuanya, sedangkan orang-orangnya, mereka yang sudah diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, untuk menjadi orang baik atau tidak, tapi mereka menyanyiakan diri mereka sendiri. Kita bayangkan, puasa Ramadan ini akan terasa bisa dijadikan ajang berkompetisi untuk memompa semangat beribadah, membaca Al-Quran, berdoa, sedekah, berpuasa dengan hati-hati, sholat malam yang panjang, menikmati bacaan imam. Pada saat kita mendapatkan komunitas itu, bisa iktikaf, pengajian dan sebagainya. Akan tetapi ketika kita tinggal di tempat sendirian, bahkan bisa jadi di tengah kita, di depan kita, orang-orang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Lalu malam hari mereka kebanyakan bertamu, buka bersama ke sana, pindah dengan acara berfoya-foya, senang-senang. Maka sholat tarawih menjadi beban. Barangkali Al-Quran pun kalau tidak menggunakan speaker mungkin tidak tertarik untuk membaca. Ya, sedekah pun barangkali pingin riya, ingin dipuji orang, ingin diumumkan dan sebagainya. Yang jelas ikhwah sekalian, kita ingin berbahagia dengan benar. Kalau kita ingin Allah Azza wa Jalla ridai kita, maka kita pantas untuk mempersiapkan dengan ilmunya. Kita berharap bahwa ibadah di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk mendapatkannya, kemampuan untuk memanfaatkannya, dan kita betul-betul menjadi orang yang sukses. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah para pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya merupakan salah satu dari taman-taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu. Maka kabar gembira untuk masyarakat Madiun, Jawa Timur dan sekitarnya bahwasanya Safari Dewan Fatwa Sambut Ramadan bersama guru-guru kita akan hadir di Madiun, Jawa Timur bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullahu Ta'ala pada hari Sabtu 4 Maret 2023 12 Sa'ban 1444 Hijriah di Masjid Samsul Huda, Madiun, Jawa Timur pada jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian esok harinya yaitu hari Ahad 5 Maret 2023 kembali hadir Safari Dewan Fatwa Sambut Ramadan bersama guru-guru kita Ustadz Dr. Abdul Roy Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Dr. Erwandi Termidi Hafizahullah Ta'ala di Masjid Imam Syafi'i, Pekalongan, Jawa Tengah jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ya, demikianlah informasi yang kami sampaikan mengenai Safari Dewan Fatwa. Kembali kami mengajak pemirsa untuk bergabung, bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Hidup indah dengan sunnah. Tapi Ustadz, langsung kita bacakan pertanyaan Ustadz yang sudah masuk melalui website. Ada dari Muhammad Yusuf ini Ustaz dari Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana sholat bagi orang yang memiliki uzur seperti bau mulut yang tidak bisa hilang walaupun baru saja sikat gigi karena bau mulutnya disebabkan karena sinusitis atau penyakit lambung. Jika salat berjamaah maka orang di sekitar akan sangat terganggu
Pertanyaannya, bolehkah dia tetap salat berjamaah di masjid namun safnya berpisah cukup jauh dengan saf jamaah namun masih satu bangunan? Maksudnya adalah dia salat dengan saf sendiri atau apakah boleh salat sendiri, Ustaz? Orang yang datang ke masjid hendaklah dia berusaha untuk berpenampilan yang bagus, sempurna dan sebaik-baiknya, sehingga selain dia bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah, dia juga tidak sampai menyakiti, merugikan dan mengganggu kekhusyuan orang-orang di sekitarnya. Dan ini pelajaran penting perlu diingatkan atau diingatkan kepada kaum muslimin agar tidak meremehkan hal ini, datang menggunakan pakaian kotor, bau keringat yang tidak sedap, atau barangkali pakaian-pakaian atribut yang membuat orang juga terganggu, seperti banyak tulisannya, ada angkanya, warnanya mencolok dan sebagainya. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, man akala thuman aw basalan falyatazilna atau fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adza minhu kama yata'adza minhu banu insan atau banu Adam dalam beberapa riwayat. Barang siapa yang makan bawang atau basal, bawang merah, bawang putih atau beberapa tumbuhan yang memang mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka hendaklah dia menjauh dari kami. Jangan berdekat-dekat dengan masjid kami, karena malaikat juga bisa merasakan terganggu seperti orang-orang juga terganggu. Akan tetapi jika seandainya memang ada orang yang diuji oleh Allah dengan seperti itu, kemudian dia sudah berusaha, maka dia tidak tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Seperti juga ada orang yang bukan hanya bau mulut, akan tapi bau badan. Bau badan, dia sudah berusaha untuk mandi, maka selama dia sudah berusaha, maka insya Allah tidak berdosa. Kemudian yang kedua, tadi ditanyakan solusinya bagaimana kalau seandainya bau yang ditimbulkan dari badannya hanya bau mulut, maka wallahu alam tidak perlu dia melakukan sesuatu yang makruh lainnya. Ya, makruh lainnya. Tadi kita katakan bahwa orang datang ke masjid menggunakan atau datang dalam kondisi bau mulutnya mengganggu, maka ini bisa menjadi makruh. Bisa menjadi makruh, apalagi kalau sampai mengganggu betul-betul orang lain di sekitarnya. Maka kalau seandainya dia membuat soft sendiri, otomatis soft itu akan terputus. Maka ini yang dihindari oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak suka sholat sampai terputus dengan tiang, apalagi seorang sampai mencari soft sendiri. Maka wallahu alam, cara yang tepat adalah menggunakan kammam atau penutup mulut. Bisa menggunakan masker dan sebagainya. Kalau dia sudah gosok gigi, maka dia dibolehkan untuk menggunakan penutup muka atau penutup mulut dalam melaksanakan sholatnya. Para ulama menyebutkan menggunakan kammam atau penutup muka ketika sholat, menutup mulut yang bisa menutupi hidungnya juga, ini merupakan sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh dalam sholatnya. Wallahu alam, sepanjang sepengetahuan saya yang saya pelajari dan saya baca, tidak pernah ada para ulama yang mengatakan menggunakan kammam atau penutup mulut dan hidung membatalkan sholat. Ini sepanjang yang pernah saya pelajari, tidak ada yang mereka mengatakan itu. Akan tapi itu makruh. Dan makruh itu kalau tidak ada sebabnya. Apabila ada sebab, seorang sakit misalkan, atau karena dia butuh khawatir terkena debu atau terkena virus dan sebagainya seperti beberapa waktu yang lalu, maka al-karahah itu zalat. Ya. Jadi makruhnya itu hilang. Ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili. Tidak benar kalau ada orang terlalu berlebihan mengatakan, oh ini bagaimana syariat atau fatwa yang mengatakan orang menggunakan masker takut dengan takdir Allah dan sebagainya. Ini berlebihan. Ya. Bahkan ada sebagian orang mengatakan batal sholatnya. Ini keliru sekali. Ya, para ulama tidak mengatakan batal orang menggunakan masker. Akan tapi makruh itu kalau seandainya tidak ada sebabnya. Adapun ada sebabnya, maka karahah atau kemakruhan itu hilang. Allah alam, ini lebih ringan daripada dia harus mencari soft sendiri, apalagi sholat sendiri di rumah. Ini jelas tidak lebih ringan daripada kalau dia sholat sambil ada baunya. Wallahu alam bisawab. Bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui atau mengupdate tanya jawab ya, yang sudah bertanya melalui website, ingin mengupdate tanya jawabnya apakah sudah dijawab atau tidak, maka Anda dapat mengakses di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Kembali kami mengajak Anda pemirsa untuk bergabung di kesempatan yang bagus, kesempatan yang langka ini ya, untuk bertanya langsung kepada Ustadz, bertanya langsung tentang permasalahan yang mungkin Anda dapatkan
tentunya bersesuai dengan tema kita, yaitu hidup indah dengan sunnah, di 0331544687. Kembali Ustaz kita bacakan. Baik. Pertanyaan yang sudah masuk dari Nazamuddin Nasution, Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya perihal tentang imam, Ustaz. Saya masih muda, belum banyak hafalan Quran, dan saya belum sempurna tajwid. Tapi saya disuruh menjadi imam dikarenakan tidak ada yang bisa atau mau menjadi imam. Sebenarnya saya terpaksa menjadi imam karena tidak ada yang mau. Sudah itu Ustaz, di musola saya jemaahnya setelah sholat berzikir bersama dan berdoa bersama. Bagaimana Ustaz hukumnya? Saya tidak bisa menghindari hal tersebut, Ustaz. Baik. Yang pertama memang imam memiliki kriteria bagaimana yang diprioritaskan, lebih dipilih untuk dijadikan pemimpin dalam salat berjamaah. Rasulullah SAW mengatakan liya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah orang yang menjadi imam adalah orang yang paling qari, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang dikatakan qari paling bisa dijadikan atau dianggap sebagai qari adalah aktsaruhum akhdhan lil Quran, orang yang hafalannya paling banyak. Sehingga pemahaman tentang paling qari bukan suaranya paling bagus atau paling pandai tajwidnya atau orang yang suaranya paling keras dan sebagainya, akan tetapi orang yang paling banyak hafalannya. Dan pilihan umur adalah pilihan terakhir. Dalam hadis yang sahih itu menjadi pilihan keempat. Liya ummal qaum aqra'uhum li kitabillah, hendaklah yang menjadi imam paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau bacaan hafalannya lebih sama banyaknya, fa a'lamuhum bis sunnah, hendaklah yang menjadi orang yang diprioritaskan adalah yang paling paham agama. Yang kedua, fa in kanu fil fiqhi sawa, seandainya mereka atau fis sunnati sawa, dalam memahami agama benar sama, maka fa aqdamuhum hijrah, hendaklah orang yang paling duluan masuk Islam dan datang berhijrah. Kalau sama juga fa aqdamuhum sinnan, hendaklah yang dijadikan imam orang yang lebih tua, sehingga umur menjadi pilihan terakhir. Kalau seandainya sang penanya masih muda, maka ini tidak menjadi pertimbangan. Akan tetapi kalau seandainya dia merasa masih memiliki hafalan sedikit, tapi orang di sekitarnya lebih sedikit lagi, maka dia menjadi orang paling banyak, maka sebenarnya dia berhak untuk menjadi imam tersebut. Dan ini juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah orang yang memiliki kekurangan dalam kemampuan hafalan dan bacaan tahu diri, ya. Karena imam itu tanggung jawab, bukan kehormatan dan rebutan. Sehingga terkadang kita mendengar kasus di tengah kampung, ada orang pengen kalau dia datang dia yang jadi imam. Kalau seandainya dia tidak jadi imam, dia gak mau sholat. Datang kemudian ternyata sudah ada imam maju, maka dia pulang, mending sholat sendirian daripada dia menjadi makmum. Ini sepertinya perlu diperbaiki, ya. Apalagi kalau seandainya dia ingin menjadi imam hanya karena dia lebih tua atau karena lebih lama atau penduduk pribumi dan sebagainya, maka ini perlu diperbaiki. Kemudian masalah zikir bersama, memang ini tidak ada contoh atau dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW apabila beliau selesai melaksanakan sholat fardu, beliau zikir bersama dengan para sahabatnya. Tapi yang ada adalah beliau mengeraskan suara. Dalam hadis disebutkan riwayat Ibnu Abbas, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan suara setelah selesai melaksanakan salat ini biasa dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sama sekali tidak dipahami zikir bersama. Ya, orang yang mengeraskan suara tidak mesti dia zikir bersama. Seperti imam juga salat jahriyah maghrib dan isya, imam mengeraskan suara, itu bukan berarti semua makmumnya bareng-bareng baca surat, baca Al-Fatihah, tidak ada seperti itu. Maka imam ketika selesai melaksanakan salat berjamaah, seperti kebiasaan Nabi SAW, dia membalikkan badan menghadap ke makmum, tapi tidak kemudian zikir bersama-sama. Maka ketika memang kebiasaan masyarakat seperti itu, dia bisa menyampaikan dengan baik-baik saja. Saya sampaikan berkali-kali, masyarakat kita sudah biasa untuk toleransi seperti itu. Maka kita katakan, mohon maaf kalau memang saya harus diberi amanah untuk imam, saya minta maaf. Ya, saya tidak terbiasa zikir bareng-bareng. Begitu. Maka kalau seandainya memang harus mereka lakukan itu atau mereka perintahkan, mereka suruh, disampaikan argumen itu. Dan kalau seandainya memang harus dengan zikir berjamaah, maka tidak apa-apa menolak dengan halus untuk tidak menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah kepada saudara Nazamuddin ya, Nasution di Sumatera Utara. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Pak Kadan di Cianjur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Silakan Pak Kadan, Masya Allah. Ini ingin bertanya tentang masalah sedekah Ustadz. Iya. Ada satu keluarga berjumlah 3 orang, Iya. yaitu ayah, ibu, dan anak yang sudah dewasa Ustadz. Iya. Iya. Jadi di antara mereka itu ada yang ingin bersedekah Ustadz. Iya. Jadi apakah diperbolehkan meniatkan juga untuk yang lainnya Ustadz, yang satu keluarga itu, dengan catatan mungkin apakah nanti kalau misalnya dibolehkan, apakah masing-masing orang tersebut mendapat pahala utuh atau memang harus dibagi-bagi, jadi masing-masing punya bagian seperti contohnya 100.000 ibaratnya. Maksudnya gimana Pak? Ini yang mau sedekah 3 orang. Yang musyawarah itu 1 orang. Iya. Kemudian ingin meniatkan untuk yang 2 orang lagi, yang keluarga Iya. yang lain Ustaz. Iya. 3 orang ini atau yang bersedekah, yang punya harta ibarat Ustaz. Iya. Apakah bisa orang yang lain diikutkan? Apakah kalau misalkan bisa, apakah masing-masing orang tersebut bisa mendapatkan pahala utuh Ustaz, ataupun harus diperinci di masing-masing dibagi-bagi Ustaz? Iya. 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 Cukup dipahami Ustaz. Ustaz. Baik. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. silakan Ustaz. Bersedekah untuk orang lain ini dibolehkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inna ummi iftatalat nafsuha wa adhunnuha in takallamat tasaddaqat. Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal mendadak. Kadang aku kira kalau seandainya beliau masih ada umur, beliau akan minta untuk sedekah atau beliau akan sedekah. Kemudian ditanya, afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk beliau? Maka Rasulullah SAW mengatakan, boleh, iya. Boleh seorang bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Artinya seorang bersedekah dan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dibolehkan. Dan wallahu alam, ketika seorang bersedekah untuk meniatkan pahalanya bisa didapatkan oleh anggota keluarganya, tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan ini juga ada dalam beberapa model ibadah seperti berkurban. Seperti berkurban, para ulama mengatakan ini bukan hanya sedekah, bahkan lebih dari sekedar sedekah biasanya. Dan tidak ada anjuran ketika seorang tinggal satu rumah, ada seorang ayah, ada seorang istri, ada anaknya berapa, ada cucunya, dan mereka makan bersama, lalu masing-masing berkorban sendiri sekalipun mereka kaya. Akan tapi dulu para ulama salaf mereka terbiasa dalam satu rumah mereka berkorban satu. Pahalanya bagaimana? Insya Allah pahalanya bisa. Sebagaimana Nabi SAW berkorban juga untuk beliau, dan ini diniatkan juga wallahu alam untuk keluarganya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian yang satu, 2 kambing ya, yang satu kambing niatkan untuk beliau dan keluarganya, yang satu untuk semua umatnya yang tidak bisa menyembelih atau berkurban. Artinya wallahu alam bisa seorang meniatkan untuk orang lain dalam bersedekah, dengan catatan yang disedekahkan itu tidak merugikan. Artinya dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, lalu keluarganya dibilang, kita mau sedekah nih, biar pahalanya untuk kalian juga, kita sekarang puasa dulu, jatah belanja hari ini untuk bersedekah. Ini salah. Nah, karena para ulama mengatakan itu salah, karena seorang harus memperhatikan yang lebih wajib. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqud. Dalam Sahih Muslim dikatakan seorang berdosa kalau dia menyia-nyiakan kewajibannya memberi nafkah keluarganya dengan alasan sedekah. Wallahu alam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, demikianlah Pak Kadan ya di Cianjur. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah kembali sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Ino ya di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Ino. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah
duduk tahiyat akhir ketika sholat subuh itu iftiros atau tawaruk. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah, Ustaz. Iya. Cukup Bapak. Ya cukup. Assalamualaikum Jazakumullah khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Tentang tata cara duduk ketika sholat, apakah iftirash atau tawarruk? Iftirash artinya adalah seorang duduk dengan membuat kaki kanannya berdiri dan kaki kirinya didudukin. Ini namanya iftirash. Seperti kalau orang Indonesia, mereka melaksanakan duduk ini di tahiyat awal. Itu namanya iftirash. Kaki kanan diberdirikan begini, kaki kiri didudukin. Ya. Adapun tawarruk, kaki kanan didudukin, kaki kiri dimasukkan ke bawahnya. Lalu seorang duduk di atas bagian belakangnya. Ini namanya tawarruk. Kalau orang Indonesia biasa duduk di tasyahud akhir. Baik. Sebelumnya ini merupakan ranah perbedaan pendapat di antara para ulama dan ini merupakan ijtihad. Ini merupakan ijtihad sehingga ketika terjadi perbedaan sangat mungkin dan biasa sekali. Selama seorang mengikuti pendapat satu mazhab dan dia tahu dalilnya, maka dia tidak bersalah. Akan dia boleh-boleh saja seperti itu. Dan yang salah adalah orang yang menyalahkan mazhab lain karena fanatik saja. Yang kedua, para ulama semuanya sepakat. Duduk dengan cara apapun sah sholatnya. Hanya mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdal ketika seseorang melaksanakan sholat. Kemudian berikutnya lagi, ada sebagian mazhab mengatakan semua duduk di dalam sholat iftirash semua. Mau rakaat tasyahud awal, mau tasyahud akhir, semuanya iftirash seperti mazhab Hanafiyah. Nah, kalau perhatikan orang-orang Pakistan, misalkan mereka duduk iftirash, maka mereka akan mereka duduk tasyahud dalam sholat, mereka akan iftirash terus. Duduknya seperti tasyahud awal terus, mau berapa rakaat. Ya. Ada mazhab yang mengatakan semua duduk dalam sholat tawarruk semua. Ini dalam mazhab Malikiyah. Nah, seperti orang-orang Afrika, karena mereka lebih banyak menggunakan mazhab Malikiyah, mereka duduknya kebanyakan tawarruk. Mau rakaat tasyahud awal, mau tasyahud akhir, 4 rakaat, mau 3 rakaat, mereka seperti itu. Yang menerapkan dua-duanya adalah mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini kalau diwakili oleh kebanyakan orang yang memakai ini, orang Indonesia sama orang Saudi. Ya, mereka menerapkan dua-duanya dan mereka sepakat maghrib itu yang sesuai dengan sunnah tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir adalah tawarruk. Ini sepakat dalam sholat yang tahiyatnya ada 2, yaitu maghrib dan isya, kemudian zuhur dan asar. Adapun sholat yang tasyahudnya cuma 1, ini terjadi perbedaan pendapat di antara dua mazhab tersebut. Dan sebabnya adalah dalam memahami satu hadis. Hadisnya sama dalam Sahih Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sholat kemudian sampai ke tasyahud awal, maka beliau akan memberdirikan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Itu bukan tasyahud awal, tapi faida jalasa fir rak'atain. Dalam hadis itu dikatakan faida qa'ada fir rak'atain nasaba rijlahul yumna wa jalasa ala rijlihil yusra. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam atau kama wusifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat Bukhari itu disebutkan Rasulullah SAW kalau sampai 2 rakaat kemudian duduk tasyahud, maka beliau sifat duduknya iftirash. فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. Kalau beliau sholat di terakhir, rakaat terakhir, maka beliau tawarruk. Ya, kakinya diajukan, kemudian kaki kanannya diberdirikan dan beliau duduk di atas bagian belakang badannya. Nah, ini nas hadisnya. Kalau dipahami dalam sholat yang 2 tasyahud, maka semuanya praktekkan sama, nggak ada perbedaan. Tapi perbedaannya ketika sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan kan dalam hadis itu kalau sholat di rakaat terakhir tawarruk, ya kan? Nah, maka kata Syafi'iyah, setiap sholat yang kita pakai tasyahud terakhir, mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, artinya mau 2 rakaat atau mau berapa rakaat, kalau sholatnya itu adalah tasyahud akhir, maka kita tawarruk. Mau sholat 1 rakaat juga sama, witir, yang penting itu terakhir, maka tawarruk. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali, kalau 2 rakaat
seperti dalam hadis Abu Humaid tadi, maka yang diterapkan adalah iftirash. Ya, iftirash. Maka kalau seandainya ada orang sholat 1 rakaat, orang yang 2 rakaat saja iftirash, apalagi yang 1 rakaat, maka iftirash juga begitu. Intinya ini perbedaan pendapat dalam memahami dalil yang sama. Maka mau mana saja yang kita pakai, insya Allah tidak apa-apa dan tidak perlu dijadikan sesuatu yang sensitif, apalagi sampai saling tidak sepakat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Demikianlah Pak Ino ya di Sumatera Utara. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Dan kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Saat ada Bu Miswati di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Apakah di bulan Rajab ini atau di bulan ini Sya'ban. diadakan ada sunahnya, diadakan nuzul Quran? Iya. Iya, cukup Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Silakan, pertama, nuzul Quran itu bukan di bulan Sya'ban, akan tapi di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla katakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan pada malam yang berbarakah, yaitu bulan Ramadan. Kemudian bahkan disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Ramadan, bukan bulan Sya'ban, begitu. Akan tetapi para ulama menekankan bahwa seseorang ketika ingin mengingat Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, jangan hanya 1 Ramadan saja, jangan 1 bulan saja, akan tetapi mengagungkan Al-Quran, mengingat-ingat dan juga menerapkan isinya yang itu menjadi tujuan inti diturunkannya Al-Quran harus dilakukan setiap saat. Semua dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu setiap bulan kita perlu mengagungkan Al-Quran, mengingat-ingat isinya, dipelajari dan dipraktekkan. Kalau kita hanya mengingat hanya 1 bulan kapan diturunkannya, lalu kita ingat-ingat itu saja, di sisanya kita tidak pedulikan, maka ini keliru. Ya, ini keliru karena para sahabat mereka pelajari isinya dan mereka terapkan setiap saat. Al-Quran mengatakan, aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan solat, tunaikan zakat, dan solatlah bersama orang-orang yang ruku'. Para ulama mengatakan maksudnya itu solat berjamaah. Nah, lalu orang tidak solat berjamaah. Nah, ini salah. Ketika Al-Quran mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah para wanita melabuhkan atau memakai pakaian jilbab menutup aurat sampai di dada mereka, maka kaum mukminat melakukan perintah Al-Quran itu, menutup auratnya menggunakan jilbab yang besar. Ya, tidak malah jilbab gaul kecil sampai justru menunjukkan auratnya, membuat orang tertarik dan sebagainya. Berarti itu yang harusnya dijadikan perhatian kaum muslimin, mengisi, mengingat, mempraktekkan isi Al-Quran. Jangan hanya sekedar Al-Quran kapan diturunkan lalu diingat-ingat atau dibuat acara dan sebagainya, lalu mereka bisa jadi mencemoohkan Al-Quran atau meninggalkan, tidak memperdulikan isinya sama sekali. Ini keliru, terbalik. Adapun acara itu seperti bulan Sya'ban, kita sampaikan bahwa Al-Quran tidak diturunkan di bulan Sya'ban, akan tapi di bulan Ramadan seperti kita sebutkan tadi, dan itu pun disebutkan para ulama diturunkan secara menyeluruh di bulan Ramadan. Adapun disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan dengan munajjaman, dengan sesuai kejadian-kejadian. Tapi diturunkannya dari langit ke langit dunia itu di malam hari bulan Ramadan, dan itu pun tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati turunnya. Ya, para sahabat tidak ada satupun yang mereka memperingati kapan turunnya Al-Quran, akan tapi mereka mengamalkan isi Al-Quran semuanya dan setiap saat. Maka kebalikan, kalau seandainya ada orang yang justru memperingati itu tapi isinya tidak diperdulikan, aurat tetap dibuka, sholat ditinggalkan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Miswati di Jambi. Jazakillah khairan wa barakallahu fik Ibu atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali penelpon Ustaz, kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Waridi di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Pak. Pertanyaan Ustaz.
masalah adab berdoa dalam sholat. Ya. Apakah adab berdoa dalam sholat sama dengan di luar sholat? Ya. Cukup Bapak. Kedua, Oh iya. di tempat kami ada sebelum sholat tarwih, Iya. ada sholat pembuka namanya. Artinya kita ikut sama imam, tetapi imam tidak mengeluarkan suara selama 2 rakaat sebelum sholat Tarawih. sholat tarwih. Iya. Saya tanyakan apakah ini ada dalilnya atau pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama ada berdoa dalam sholat. Tentunya ketika kita berada dalam sholat, tidak semua tempat yang dijadikan kita ibadah sholat bisa dijadikan untuk tempat berdoa. Memang secara bahasa sholat itu sendiri artinya doa. Akan tetapi tentunya yang dimaksudkan doa di sini bukan secara keseluruhan sholat. Sholat kita baca, kan kita jadikan sebagai tempat untuk berdoa kepada Allah, yang disebut oleh para ulama sebagai doa ibadah. Karena doa ada 2, ada doa ibadah, ada doa hajah. Ya, doa hajah itu yang kita panjatkan. Tapi doa ibadah, semua ibadah yang kita kerjakan itu hakikatnya adalah doa kepada Allah agar kita diridhai dan sebagainya. Tapi dalam sholat tidak semua posisi bisa kita jadikan untuk tempat memanjatkan doa. Nabi SAW mengatakan bahwa ruku' dan sujud, ruku' tidak boleh dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran. Ya, akan tetapi dimanfaatkan untuk fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal. Gunakan untuk mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah. Kemudian ketika seorang sedang baca Al-Fatihah lalu dia pakai untuk berdoa, ini keliru juga. Kan tapi seorang membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri, tapi dalam Al-Fatihah itu memang ada doanya. Seorang bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang memang dianjurkan untuk berdoa dalam sholat. Contohnya ketika sujud, Rasulullah SAW mengatakan, wa ammas sujud aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih fahuwa sajid fa'aktsiru fihi ad-du'a. Kata Nabi SAW, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Kemudian ketika seseorang selesai melaksanakan tasyahud dan sebelum salam, ini selalu dipakai oleh Nabi SAW dalam hadis Ali radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW apabila beliau selesai tasyahud dan akan salam, tapi belum salam, beliau akan berdoa, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu ila akhir doa. Ya Allah, ampunilah aku yang telah lalu dan yang akan datang, yang tidak tampak dan yang nampak dan sebagainya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Fadhal bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan tsumma liyad'u ba'du bima syaa. Setelah seorang mengucapkan pujian kepada Allah, kemudian salat kepada Nabi SAW dalam doa-doa tasyahud, maka dia mau berdoa apa saja silahkan. Kemudian para ulama berbeda pendapat boleh atau tidak seorang dalam salat berdoa dengan bahasa asing. Maka wallahu alam, sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan berdoa dengan bahasa asing seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua tentang salat iftitah. Salat iftitah itu diajarkan. Ya, ada sunnahnya. Rasulullah SAW kana idza qama minal laili yaftatihu salatahu bi rak'ataini khafifatain. Ya, Rasulullah SAW apabila bangun dari tidur untuk melaksanakan salat tahajud, beliau mulai dengan 2 rakaat ringan. Maka wallahu a'lam, yang sering disampaikan atau dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin untuk salat 2 rakaat ringan iftitah untuk salat tahajud boleh. Itu benar. Tapi itu kalau seseorang bangun dari tidurnya. Adapun seorang tidak bangun dari tidur, ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, keliru kalau ada orang habis salat Isya kemudian dia ingin melaksanakan sholat tarawih kok 2 rakaat dulu ringan, seperti itu. Ini keliru karena dalam dalil itu disebutkan kalau beliau bangun dari tidur. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada bedanya antara 2 rakaat ringan itu dengan sholat tahajudnya. Maka kalau seandainya ada orang membedakan dengan berjamaah lalu tidak dengan suara keras, ini membutuhkan dalil. Wallahu alam seperti itu. Maka kalau seandainya kita melaksanakan sholat tahajud, misalkan entah di 10 hari terakhir atau di awal Ramadan, tapi kita laksanakan jam 1 malam misalkan, maka kita tidur terlebih dahulu, maka boleh seorang melakukan sholat
iftitah itu. Tapi kalau seandainya dia melaksanakan langsung tarawihnya habis isya, tidak perlu dia melaksanakan sholat itu, apalagi kalau sampai membedakan sifat sholatnya, yang ini dengan suara keras, yang ini lirih, itu membutuhkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah Pak Waridi. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali, Masya Allah, banyak penelpon ini Ustaz. Ya. Kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang doa kunut witir Ustaz. Iya. Yang lafaznya itu sampai mana ya Ustaz? Apakah yang falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik itu tidak termasuk Ustaz? Iya. Ya. Boleh dua Ustaz? Ya, Ya, silakan. Tentang doa iftitah yang berbunyi Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, apakah ini hadisnya sahih Ustaz? Iya. Cukup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama doa qunut itu lakal hamdu itu tidak masuk. Tidak dimasukkan. Itu dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi salatil lail. Aku diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat yang aku baca ketika qiyamul lail. Kemudian Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahannya seperti itu, sisanya sudah tidak. Tapi para ulama mengatakan boleh seseorang ketika akan menambah doa apapun, dia dibolehkan, dan itu merupakan momen dan kesempatan untuk berdoa, tidak apa-apa. Tapi orang yang menjadi imam kemudian memimpin qunut, para ulama memberikan nasihat tidak memperpanjang, ya, tidak boleh memanjangkan sehingga membuat makmum justru merasa terbebani. Ya, jangankan doa, orang yang memanjangkan surat saja kalau membebani makmum, maka ini dinyatakan salah. Bahkan Rasulullah SAW pernah memarahi sahabatnya yang terlalu panjang sholatnya. Apalagi doa dengan bait-bait atau mungkin dia gubah sendiri doa itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Doa iftitah. Doa iftitah. Wallahu a'lam itu sahih. Allah itu sahih dan modelnya banyak sekali. Dan itu yang pernah ana dengar. Imma sahih atau hasan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik kepada Ibu Yanti atas pertanyaannya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Ya, di sisa waktu yang ada ini kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087. Kita bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah masuk melalui website. Dari Ibu Fitri Ayu Amelia, Jawa Timur, Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kakak kandung dan adik kandung umur 25 tahun tidur sekasur di kamar yang pintunya kebuka karena tidak ada kamar lain dipakai pembantu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Baik, ada syariat yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih atau hasan. Rasulullah SAW menyatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Kemudian kalau tidak mau, mereka bisa dipukul ketika usia 10 tahun. Kemudian pisahkan mereka di tempat tidur. Para ulama mengatakan bahwa memisahkan ini bisa dilakukan dengan dua makna. Yang pertama, betul-betul firash atau tempat tidurnya dipisah. Dan itu yang lebih afdal. Yang kedua, kalau memang dia tidak bisa, maka diupayakan untuk tidak dekat, tidak berdekatan, akan tetapi agak dijarak. Kemudian pakaiannya diusahakan untuk tidak tersingkap. Disebutkan oleh para ulama bahwa kenapa perintah ini ditekankan karena khawatir akan timbul syahwat. Ini disebutkan dalam buku-buku syarah hadis oleh para ulama seperti Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Beliau sebutkan ini bahwa perintah Nabi SAW ini untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pendidikan seks sejak dini ini memang dalam syariat dibahas, termasuk diantaranya dalam hadis ini. Seringkali terjadi orang yang na'udzubillah mereka sampai salah dalam pergaulan menerapkan
syahwatnya gara-gara seperti ini. Ya, orang tidur kemudian sudah sampai 10 tahun, maka hasrat itu sudah ada sekalipun dia belum baligh, akan tapi ada istilah tamyiz. Tamyiz artinya bisa membedakan. Para ulama mengatakan kalau dia sudah bisa membedakan antara hewan ini dan hewan itu, berarti dia sudah dewasa dan bisa berpikir. Dan biasanya usia segitu sudah bisa membedakan ini orang cantik, ini orang tampan. Maka hasrat untuk biologis itu sudah ada. Ketika seseorang tidak berhati-hati, maka sekalipun itu saudara sendiri, itu bisa seiring sedikit demi sedikit akan membuat orang salah dalam milih langkah. Maka itu yang diterapkan dalam syariat. Sebagian ulama memandang itu wajib. Memisahkan tidur seseorang itu adalah kewajiban. Ketika seorang tidak mampu, memang gugur kewajiban itu, akan tetapi diusahakan semaksimal mungkin. Kemudian seperti tadi tafsiran pertama, para ulama mengatakan itu bisa ditafsiri dengan betul-betul dipisahkan tempat tidurnya, entah itu kasur atau tempat tidur. Akan tapi saat ini tidak bisa, maka setidaknya solusinya adalah pakaiannya dijaga. Kemudian yang kedua, jangan nempel, akan tapi diberikan jarak seperti itu, karena seorang tidak bisa menjamin adanya fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Mungkin satu lagi pertanyaan Ustaz, kita bacakan dari Asep Saiful Hidayat di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin melaksanakan ibadah umrah. Saya ingin berangkat bareng ibu saya, tapi ongkosnya cuma baru cukup buat saya sendiri. Apa sebaiknya saya nabung dulu biar bisa berangkat bareng ibu saya, atau saya berangkat sendiri saja Ustaz? Baik, umrah ini para ulama mengatakan ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah umrah ini wajib atau tidak. Ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Tidak seperti tidak seperti haji. Kalau haji wajib untuk yang pertama kali, sementara umrah tidak. Dan di antara dalilnya adalah ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wajibatun hi? Apakah umrah itu wajib? Maka Rasulullah mengatakan, la wa an ta'tamira afdal. Kalau engkau berumrah maka itu adalah afdal. Tapi hadis ini lemah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan semua ulama sepakat hadis ini lemah. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak ada hujjahnya sama sekali. Sementara banyak para ulama yang menilai bahwa umrah pertama juga wajib. Seperti ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kemudian juga pernyataan dari Imam Bukhari. Beliau sampaikan bahwa yang sahih adalah wajib untuk orang yang mampu. Bahkan dinukil oleh Imam Bukhari perkataan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian Jabir bin Abdullah. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innaha qarinatuha fi kitabillah. Antara haji dan umrah disinkronkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah. Maka itu menunjukkan umrah merupakan ibadah yang wajib. Kalau seandainya seseorang wajib untuk melaksanakannya, maka begitu ada kemampuan dia dianjurkan untuk segera melaksanakannya. Adapun dia tidak mampu untuk memberangkatkan ibunya, maka sebenarnya ketika seorang memberangkatkan orang tuanya, itu merupakan ibadah lain namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Akan tetapi ketika dia sudah mampu, kewajiban itu sudah mengenai dia harus segera tunaikan. Sedangkan untuk berbir atau berbakti kepada orang tua dengan memberangkatkan umrah adalah ibadah yang sunnah. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menghajikan orang tuanya. Maka wallahu a'lam, silahkan dia bisa berangkat terlebih dahulu. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki dan kemudahan untuk bisa memberangkatkan orang tuanya. Atau seandainya dia memiliki kemampuan untuk membayar nanti karena ada pekerjaan, gaji, atau dia memiliki angan-angan pekerjaan saya insya Allah bisalah dapat hasil dan saya sekarang berhutang, maka tidak mengapa dia berhutang untuk bisa berangkat bersama orang tuanya. Nanti ketika dia pulang dia bisa memudahkan untuk membayar hutang-hutangnya itu. Dan siapa tahu justru dengan keberangkatan dia bisa berdoa kepada Allah, Allah akan kasih kemudahan untuk mendapatkan rizki yang barokah, halal dan cukup, sehingga dia bisa memberangkatkan ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Amin. Barakallahu fikum. Ya, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, tadi adalah
pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat atau para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan. Tapi jangan kemana-mana para pemirsa, karena setelah ini akan kembali ada live interaktif ekonomi Islam bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmidi hafizahullahu ta'ala. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan untuk mengupdate tanya jawab, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Pemirsa, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, terus saksikan Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau wudunya batal.